kita pertemuan pertama udah kenalan. Jadi sekarang kita mulai pelajaran aja langsung. Sebelum kita memulai pelajaran, coba dipimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ya, dipimpin ya, berdoa. Berdoa mulai. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalian kan baru masuk SMP ya. Ibu mau menanyakan, masih ingat nggak pelajaran waktu SD? Udah pernah mengenal bilangan bulat kan? Udah. Di sini coba ciptaan Allah itu kan berpasang-pasangan ya. Iya. Coba sebutkan ciptaan Allah yang berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada apa? Perempuan. Ada marah, ada Baik. susah, ada Senang. ya. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa ciptaan Allah itu berpasang-pasangan. Nah, dalam pembelajaran matematika ini pun sama untuk materi bilangan bulat itu ada pasang-pasangan. Jadi ada bilangan bulat positif, ada juga bilangan bulat negatif. Tahu lagu ini nggak, 5 perkara? 5 perkara. Coba nih, lagunya gini. Ingat 5 perkara, sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit. Gitu kan, itu berlawanan juga ya. Sehat tuh lawannya sakit. Tua sebelum muda, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, gitu kan. Nah, di sini ada juga permisalan untuk bilangan bulat itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ini apa? Seorang pelaut yang kerjanya di laut. Nah, dia kan untuk mengukur kedalaman laut itu membutuhkan ilmu ya. Nah, ilmu yang di sini dipakai itu ilmu matematika ini yang kita pelajari nanti. Jadi misalkan nih, untuk mengetahui kedalaman laut itu, seseorang kan harus mengetahui itu dasarnya dulu. Nah, dasar laut itu kita ibaratkan 0. Jadi titik yang di dasar laut itu, misalkan nih laut ya. Ini misalkan dasar laut. Nah, titik yang di sini ini kan kita misalkan 0 ya. Misalkan orang mau mengukur kedalaman laut ini, misalkan 10 meter. Nah, di sini tuh ada jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampai 10 meter. Nah, ini disebut dengan bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat negatif itu, kita dari dasar laut ini sampai ke dalamnya, dalam yang inti itu. Jadi misalkan ke bawah disebut bilangan bulat negatif. Jadi ini misalkan -1, -2, -3, dan seterusnya sampai -10. Nah, ini yang dinamakan dengan bilangan bulat. Jadi kalau dulu kan mengenal bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Cara menuliskan bilangan bulat udah ngerti kan ya? Jadi kalau misalkan -1 ya ditulis -1. Kalau positif nggak usah ditulis positifnya gitu. Penggunaan bilangan bulat udah. Terus letak bilangan bulat. Nah, ini kan kalau kita permisalkan di kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan untuk di pelajaran matematika sendiri, kita bisa untuk menghitung nilai negatif dan nilai positif. Misalkan dengan kita membentuk garis bilangan ya. Ini anggap aja lurus ya.
Misalkan yang di sini adalah 0. Kalau ke kanan, positif apa negatif? Positif. Nah, kita setelah 0 kan 1, 2, 3, 4, 5. dan seterusnya. Nah, kalau yang ke kiri, Negatif. negatif 1, negatif 2, Negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, kalau kita udah mengetahui ini, misalkan negatif dan letak positif, kita bisa mengetahui kalau yang positif itu pasti kan lebih besar ya, lebih dari yang negatif ini. Jadi ada namanya hubungan antara dua bilangan bulat. Nah, pada garis bilangan makin ke kanan maka letak bilangan bulat semakin Besar. Kalau ke kiri semakin Kecil. Ya. Contoh soal aja ya, langsung ya. Coba dibuka LKS-nya halaman 7. Kita lihat contoh soalnya yang di LKS. Di rumah sudah dipelajarin kan ya? Sudah. Nah, misalkan di sini. Titik 3. 5 itu lebih dari apa kurang dari? Lebih dari 3 ya. Iya. Nah, misalkan nanti kalian di ujian atau ulangan ada soal seperti ini, misalkan isilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari, nanti dijawabnya seperti ini. Kalau negatif 2 titik-titik 0. Kurang ya. Ini kurang dari, karena lihat di sini garis bilangan yang menandakan negatif 2 itu letaknya di sebelah kiri 0 ya. Terus misalkan min 12 dengan min 20. Ini lebih besar atau lebih kecil dari ini? Lebih besar. Lebih kecil apa lebih besar? Lebih Lebih besar ya. Soalnya kan semakin ke sini, semakin ke kiri, semakin kecil. Kalau semakin ke kanan semakin besar. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya bilangan bulat itu ada sifat-sifat operasi bilangan bulat seperti komutatif, asosiatif, distributif gitu ya. Nah, untuk materi yang itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Soalnya kan habis ini pelajaran siapa? Fisika ya? Iya. Nanti kan kalian pusing juga ngitung-ngitung lagi. Ya, jadi tugasnya di LKS halaman 8 dikerjain aja. Nomornya yang ganjil aja ya. Besok kalau ini dikumpulin. Ditandain ya biar jangan sampai lupa, nanti di rumah dipelajarin lagi. Ya udah, kiranya cukup sekian pelajaran dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat dan